Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Di antara nikmat yang besar yang Allah anugerahkan kepada seorang manusia adalah dimudahkannya dia melakukan amalan-amalan kebaikan. Kita dimudahkan untuk melakukan salat asar berjamaah. Kita dimudahkan untuk hadir di majelis keilmuan, maka ini merupakan nikmat yang besar. Seorang yang menjaga salat asar berjamaah, maka dia insya Allah akan dimudahkan untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia di surga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam Al-Quran di surat Qaf, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla al-ghurub. Dan bertasbihlah, memujilah Rabb kalian. Kapan itu? Ketika qabla tulu'is syamsi, sebelum terbitnya matahari dengan melakukan salat subuh, wa qabla al-ghurub, dan sebelum terbenamnya matahari dengan melakukan salat asar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudhammuna fi ru'yatihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalian akan melihat kepada Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan yang sedang purnama saat ini. La tudhammuna fi ru'yatihi, kalian tidak akan berdesak-desakan ketika melihat Rabb kalian. Kemudian beliau mengatakan, kalaulah kalian mampu melakukan salat asar sebelum terbenamnya matahari dan melakukan salat subuh sebelum terbitnya matahari, faf'alu, maka lakukanlah. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, kenapa salat subuh dan salat asar sering disebutkan dalam banyak nas dalil? Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, bahwasanya manusia akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat di surga, dan intensitas
mereka melihat Allah Subhanahu wa taala berbeda-beda. Ada yang melihat dalam satu hari 2 kali, yaitu ketika pagi dan petang, sebagaimana dia biasa menjaga salat subuh dan salat asar. Dan ada yang hanya bisa melihat Allah sepekan sekali setiap hari Jumat saja. Maka nikmat melakukan salat asar berjamaah adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang hamba tidak akan bisa melakukan amalan kebaikan kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di akhir surat At-Takwir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tasyauna illa an yasha'allahu rabbul alamin." Kalian tidak bisa menghendaki satu kebaikan, melakukan satu amalan kebaikan, illa an yasha'allahu rabbul alamin, kecuali apabila dikehendaki oleh Allah, Rabb alam semesta, Rabb seluruh jagat raya. Apa kata Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ma'alimut Tanzil ketika menafsirkan ayat yang mulia ini? Beliau mengatakan, anna ahadan la ya'malu khairan illa bitaufiqillah wala syarran illa bihudlanihi. Kata Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala bahwasanya seorang hamba dia tidak bisa melakukan amalan kebaikan, dia tidak bisa melakukan salat, sedekah, baca Quran dan semua amalan-amalan kebaikan illa bitaufiqillah, kecuali hanya dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala syarran, dan seorang hamba tidak akan terjerumus dalam keburukan dan kemaksiatan illa bihudlanihi, kecuali ketika dia ditelantarkan dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak berikan taufik kepada dia, Allah tidak berikan inspirasi kebaikan kepadanya, sehingga terjerumuslah dia pada dosa dan kemaksiatan. Maka tidak ada ucapan yang patut kita senandungkan di dalam amalan-amalan kita setelah kita selesai melakukan sebuah amalan, kecuali memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian para jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita dipilih sebagai umat yang mendapatkan sebaik-baik kitab samawi, sebaik-baik kitab suci, yaitu Al-Quranul Karim. Allah turunkan banyak kitab di muka bumi ini, tapi dari sekian banyak kitab yang Allah turunkan, kitab yang terbaik yang Allah turunkan hanyalah Al-Quranul Karim. Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam ketika diberikan amanah untuk menurunkan Al-Quranul Karim, maka beliau mendapatkan gelar yang sangat agung, yaitu disebut sebagai Ruhul Amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan Al-Quranul Karim, maka beliau mendapatkan julukan yang sangat tinggi pula, yaitu sebagai Sayyidul Mursalin, penghulu dari sekian banyak nabi dan rasul. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat akhir zaman kita sekarang ini, ketika Allah turunkan Al-Quran kepada mereka, kepada kita, maka kita dikatakan sebagai khairul umam, sebagai sebaik-baik umat, karena kita mendapatkan sebaik-baik kitab suci. Ketika Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi syahrul mubarak. Syahrul mubarak, sebuah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan suci yang penuh dengan keberkahan. Dan ketika Allah turunkan Al-Quran ini di malam Lailatul Qadar, maka malam itu kata Allah khairun min alfi syahrin, menjadi malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Sampai-sampai Allah gambarkan dahsyatnya Al-Quran ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah
wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya Al-Qur'an yang mulia Allah turunkan, Allah letakkan di atas gunung yang kokoh yang menjulang tinggi, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, niscaya kalian akan melihat gunung yang kokoh yang besar itu akan hancur berkeping-keping karena takut dan tunduknya kepada firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Dan itulah sebuah permisalan dahsyatnya Al-Qur'an bagi orang-orang yang ingat kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim yang dekat dengan Al-Qur'an, hatinya akan menjadi lembut, hatinya akan menjadi lunak, sehingga dia akan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Atas nikmat-nikmat itulah para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari masa yang gelap menuju masa yang terang benderang di bawah cahaya Islam. Para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini kita akan mencoba untuk mentadabburi salah satu surat di dalam Al-Qur'an sebagaimana ini yang Allah perintahkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Shad bahwasanya Al-Qur'an yang diturunkan liyadabbaru ayatihi, untuk ditadabburi ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab, dan menjadi peringatan bagi orang-orang yang berakal. Maka kita luangkan waktu kita sejenak untuk mentelaah, mentadabburi salah satu surat dalam Al-Qur'an, yaitu surat At-Tin, surat yang ke-95, dan surat ini terdiri dari 8 ayat. Surat ini Allah turunkan sesudah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Buruj. Surat ini termasuk jajaran surat-surat Makkiyah, artinya surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Di surat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya dengan 3 lapis sumpah. Di antara ciri ayat-ayat Makkiyah, di antaranya kalau tidak diawali dengan al-huruful muqata'ah, huruf yang terputus-putus seperti alif lam mim, alif lam ra, toha, nun, qaf, dan yang semisalnya, maka terkadang surat-surat Makkiyah diawali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sumpah. Kenapa surat-surat Makkiyah diawali dengan sumpah atau huruful muqata'ah? Karena konteks pembicaraan ayat itu diturunkan kepada para pendusta Al-Qur'an, kepada orang-orang kafir Quraisy yang waktu itu mereka mendustakan Al-Qur'an, sehingga berhadapan dengan orang-orang yang tidak percaya dengan Al-Qur'an, maka uslub Al-Qur'an datang dengan metode, dengan uslub, dengan gaya sumpah. Jadi ketika bayangkan antum berhadapan dengan orang yang tidak mudah percaya, maka dengan sumpah diharapkan dia akan percaya dengan apa yang akan kita katakan. Kemudian yang kedua, kenapa menggunakan al-huruful muqata'ah, menggunakan huruf-huruf yang terpotong-potong? Karena kita tahu bahwasanya bangsa Arab, terutama orang-orang Quraisy, adalah orang yang memiliki sastra Arab yang sangat tinggi. Mereka bisa menyandungkan sebuah puisi, sebuah syair yang bisa menusuk hati manusia. Orang bisa menangis terseduh-seduh selama sepekan hanya gara-gara mendengar syair seseorang, karena dahsyatnya dan tingginya bahasa mereka. Al-Quran ini datang kepada mereka dengan sastra yang sangat tinggi dan menantang mereka bahwasanya datangkan saingan kepada Al-Quran, yang Al-Quran ini tersusun dari huruf-huruf hijaiyah yang kalian juga mengenalnya.
Kalaulah kalian mampu menandingi Al-Quran, susunlah huruf-huruf hijaiyah itu seperti susunan Al-Quranul Karim. Jadi tantangan kepada orang-orang kafir sehingga digunakan uslub al-huruful muqata'ah. Di dalam surat At-Tin yang mulia ini, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengawali sumpah bukan hanya dengan satu sumpah, tapi digunakan dengan 3 lapis sumpahnya. Dan antum bisa bayangkan, satu sumpah saja sudah cukup menunjukkan akan urgensi pentingnya khabar yang akan disampaikan setelah sumpah itu, apalagi harus ditumpuk dengan 3 lapis sumpah. Maka ini menunjukkan berita yang akan disampaikan setelah sumpah itu merupakan sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan. Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya dengan 3 lapis sumpahnya. Allah berfirman, "Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin." Ini 3 lapis sumpahnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, demi buah tin dan buah zaitun, wa turi sinin, demi bukit Tur, wa hadzal baladil amin, dan demi kota ini yang aman. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala bersumpah watini wazaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 2 buah ini karena 2 buah ini adalah buah yang banyak memberikan manfaat kepada manusia. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala beberapa kali menyebutkan tentang buah. Dan semua buah-buah yang disebutkan secara positif dalam Al-Quran itu bermanfaat bagi manusia. Di antaranya buah kurma, wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid, dalam surat Qaf. Dan kurma disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kelopaknya menjulang. Kemudian disebutkan anggur juga di dalam Al-Quran. Termasuk di dalamnya menyebutkan buah tin dan buah zaitun. Karena buah ini adalah buah yang baik untuk pencernaan manusia. Dan buah zaitun selain dia bagus dikonsumsi oleh manusia, dia juga bisa digunakan sebagai pengobatan, sebagai obat untuk manusia. Penyebutan 2 buah ini ya, dan kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berhak bersumpah dengan para makhluknya. Adapun kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan Allah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala saja. Allah pilih 2 ini selain menunjukkan tentang keutamaan buah ini di atas buah-buah yang lainnya, juga mengandung sebuah kinayah, sebuah isyarat di tempat yang banyak tumbuhnya buah tin dan buah zaitun, yaitu isyarat kepada kota Palestina. Kota Palestina, di sana kota yang banyak keluar tin dan zaitunnya. Kenapa kota itu menjadi isyarat dari sumpah yang pertama ini? Karena di kota itu adalah tempat diutusnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, Nabi terakhir dari kalangan Bani Israel, Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Jadi penyebutan tin dan zaitun selain menunjukkan keutamaan buah tersebut, juga mengisyaratkan tempat yang mulia. Di mana tadi? Di mana? Di Palestina. Tempat diutusnya Nabi siapa? Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Kemudian yang kedua, Allah sebutkan tempat yang bersejarah yang kedua, yaitu Waturi Sinin, demi Bukit Tur. Bukit Tur adalah tempat yang mulia, yang mana dulu Allah Subhanahu wa taala pernah berbicara secara langsung kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Musa adalah sebaik-baik nabi dari kalangan Bani Israel. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hadzal baladil amin," dan Allah bersumpah demi kota Mekah yang aman ini. Kota Mekah adalah sebuah kota yang aman, yang tidak boleh terjadi peperangan kecuali Allah izinkan sebentar di siang hari ketika Fathu Mekah,
pada tahun 8 Hijriah di bulan Ramadan untuk menaklukkan kota Mekah. Setelah itu tidak boleh ada pertumpahan darah lagi di sana. Dan penyebutan kota Mekah merupakan isyarat tempat diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita teruskan ya tentang 3 tafsir atau tafsir dari 3 ayat yang pertama, siapa yang tahu ada berapa istrinya Nabi Ibrahim itu? Istrinya Nabi Ibrahim, istri dan anaknya. Ada berapa? Ada 2. Siapa namanya? Hajar. Yang kedua siapa? Istri Nabi Ibrahim. Sarah, iya. Kalau anaknya siapa? Ismail, anaknya Hajar Ismail, anaknya Sarah. Siapa? Anaknya Sarah. Ishak. Iya, silakan. Ya, fadal. Ada para fumi. Taib. Kenapa ini perlu kita sampaikan supaya antum paham alur cerita di surat ini ya. Bahwasanya pecahan Nabi itu dimulai dari Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim ini punya 2 istri. Yang pertama adalah Sarah, yang dikatakan dalam sebuah riwayat Sarah ini wanita yang cantik. Disebutkan dalam sebuah riwayat, ma ajmalan nisa ba'da Hawa Sarah. Tidak ada wanita yang lebih cantik dari Hawa kecuali Sarah. Makanya Sarah ini sempat menggiurkan Raja Mesir waktu itu. Setelah selesai dari bertemu dengan Raja Mesir, maka dihadiahkan seorang hamba saya namanya Hajar. Dan akhirnya Hajar dinikahi oleh Nabi Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim punya 2 istri, yaitu Sarah dan Hajar. Dari Sarah ini keluarlah Ishak dan keluarlah bangunan Bani Israel. Sehingga orang-orang Bani Israel itu cantik-cantik dan tampan-tampan karena ibunya Sarah. Kemudian dari Hajar keluarlah Ismail. Dari sinilah terbentuk bangsa Arab. Semua nabi setelah Nabi Ibrahim dan Ishak dan selain Ismail ya, semuanya kecuali yang jalur ke atas ya, seperti Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Lut, Nabi Saleh, itu sebelum Nabi Ibrahim. Setelah itu nabi terpecah jadi 2 kubu. Semua nabi setelah itu diturunkan untuk Bani Israel. Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, semuanya itu nabi-nabi Bani Israel semuanya. Dan Nabi Bani Israel yang terakhir adalah siapa tadi? Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nabi Bani Israel yang paling utama siapa? Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Semuanya Bani Israel. Sedangkan dari bangsa Arab nabinya cuma 2, yaitu Nabi Ismail dan kosong, tidak ada nabi. Baru ditutup dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menyebutkan 3 nabi ini adalah nabi yang paling utama dari kalangan Bani Israel maupun dari kalangan bangsa Arab. Makanya orang-orang Arab itu disebut sebagai bangsa yang ummi. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, kata Allah dalam surat Al-Jumu'ah. Dialah, kata Allah, yang telah menurunkan Al-Quran kepada al-ummiyin, orang-orang yang ummi. Dalam surat Al-Jumu'ah Allah sebutkan tentang masalah orang-orang Arab. Apa yang dimaksud dengan orang ummi? Tafsirannya ada 2 di sana. Yang pertama, ummi maksudnya tidak bisa baca tulis. Secara umum bangsa Arab tidak bisa baca tulis. Dan yang kedua dikatakan ummi karena tidak pernah turun kitab samawi kepada mereka. Yang mendapatkan kitab siapa? Zabur, Taurat, Injil siapa? Nabi-nabi Bani Israel atau orang-orang Bani Israel. Orang-orang Arab dikatakan ummi karena tidak pernah mendapatkan kitab, dan mereka baru mendapatkan kitab Al-Quran setelah diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penyebutan 3 nabi tadi dan 3 tempat tadi, Palestina, kemudian apa yang kedua?
Bukit Tur dan kota Makkah merupakan poros terpancarnya hidayah kepada umat manusia. Dari Palestina, dari Tur dan juga dari Makkah. Mereka merupakan tempat hidayah untuk seluruh umat manusia. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 3 lapisnya? Hanya untuk mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Hanya untuk mengatakan ini Allah bersumpah dengan 3 lapisannya. Allah bersumpah dengan buah tin dan zaitun, bersumpah dengan kesucian Bukit Tur dan keamanan kota Makkah. Untuk mengatakan apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik penciptaan. Jadi seluruh makhluk Allah, baik itu jin, malaikat, binatang, tumbuhan, semuanya secara penciptaan tidak ada yang bisa mengalahkan manusia. Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika menafsirkan ayat yang mulia ini? Ucapan dinukil oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Kata beliau, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Innal insana khairun min ba'dil malaikah." Berdasarkan ayat ini, bahwasanya sesungguhnya manusia itu khairun, lebih baik penciptaannya daripada sebagian malaikat. Malaikat yang besar, pemikul arsy Allah, yang besarnya itu pundak dan cuping telinganya 700 tahun perjalanan makhluk manusia, itu kalah penciptaannya dengan manusia. Karena Allah katakan apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bahkan untuk mengatakan ini, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 3 lapisannya. Kenapa manusia dikatakan sebagai makhluk yang baik penciptaannya? Allah Subhanahu wa taala sempurnakan penciptaan manusia. Sebagaimana Allah sebutkan dalam banyak ayat Al-Qur'an, di antaranya di dalam surat Al-Infitar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak." Jadi kami ciptakan manusia dalam kondisi yang serasi, yang adil. Dijadikan manusia itu fisiknya seimbang. Kalau kita sedikit menengok tentang pertumbuhan manusia ya, manusia itu ketika di dalam janinnya, pertumbuhan organ-organ tubuhnya itu cepat sekali. Membentuk jantung yang sentral itu hanya durasinya 9 bulan. Pencernaan yang demikian rumitnya itu hanya 9 bulan. Ketika manusia sudah keluar, maka percepatan pertumbuhan itu Allah hentikan. Karena kalau tidak, hanya dalam waktu 9 bulan pula manusia langsung jadi tua. Karena cepatnya pertumbuhan organ metabolisme itu. Rambut antum lihat, alis ini Allah jadikan pertumbuhannya lambat. Seandainya kecepatan tumbuhnya alis seperti rambut kepala kita, susah manusia. Demikian pula yang lainnya, semuanya dijadikan dalam proporsi yang sempurna. Sehingga manusia menjadi makhluk yang paling baik penciptaannya. Dan di antara yang lainnya, di antara hikmah kesempurnaan manusia, bahwasanya manusia adalah makhluk yang dijadikan bisa menerima ilmu pengetahuan. Adapun makhluk-makhluk yang lain, ya binatang, tumbuhan, yang lainnya tidak bisa menambah pengetahuan mereka. Adapun manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perangkat untuk bisa mengakses pengetahuan. Sehingga asalnya mereka jahil, ketika dia mau mencari pengetahuan maka dia akan menjadi orang alim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ingatkan atas nikmat besar ini, nikmat diberikan akses untuk mencari keilmuan. Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 78. Allah berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari rahim ibu-ibu kalian, la ta'lamuna syai'an, kalian tidak tahu apa-apa.
kalian tidak tahu kebaikan, kalian tidak tahu mana yang manfaat, mana yang mudarat, kalian tidak tahu apa yang akan terjadi setelah kalian lahir. La ta'lamuna syai'an. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan 3 perangkat penting untuk kita. Jadi tidak ada di makhluk yang lain secara lengkap seperti ini. Apa itu? Wa ja'ala lakumus sam'a. Allah berikan kepada kalian pendengaran, wal absar, dan Allah berikan kepada kalian penglihatan, wal afidah, dan hati. Untuk apa? La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menarik para jamaah rahimani wa rahimakumullah tentang ayat yang mulia ini, surat An-Nahl di ayat yang ke-78. Bukankah kita tahu ya, bahwasannya bayi itu terlahir itu membawa komponen yang lengkap. Ada kepalanya, ada perut sebagai alat pencernaannya, ada kaki alat untuk transportasi dia berpindah nantinya, ada tangan dia untuk melakukan aktivitas, ada banyak hal-hal penting. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hanya 3? Apa tadi yang disebutkan oleh Allah? Pendengaran, penglihatan, dan hati. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Taysirul Karimir Rahman fi tafsir Kalamil Mannan, ketika menafsirkan ayat yang mulia ini, surat An-Nahl ayat 78, kata beliau, khassa hadhil a'dha'u thalatha li syarafiha wa fadliha. Kenapa Allah hanya menyebutkan 3 perangkat ini? Kenapa Allah enggak sebutkan kalian dilahirkan, dikeluarkan oleh Allah dari perut ibu kalian dengan tangan yang kuat, dengan kaki yang kokoh, dengan perut yang sangat sempurna? Kenapa tidak itu yang Allah sebutkan? Tapi disebutkan pendengaran, penglihatan, dan hati. Untuk apa? Li syarafiha wa fadliha. Karena inilah komponen-komponen yang mulia pada diri kalian. Kenapa ini menjadi penting para jamaah? Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, wali annaha miftahun likulli ilmin. Karena 3 perangkat itu adalah kunci masuknya keilmuan. Kata beliau, fala wasala lil abdi ilmun illa min ahadin hadi abwabus salatah. Seorang tidak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali masuk dari salah satu dari 3 palang pintu tersebut. Jadi seorang itu tidak akan keluar dari kejahilannya menjadi alim kecuali ilmu itu didengarnya, ilmu dilihat dan dicerna dengan hatinya yang bersih. Tidak ada ceritanya ilmu itu masuk dari lutut, dari punggung, dari tengkuk. Tidak ada ceritanya. Ilmu harus dilihat dan ilmu harus didengar. Dan ilmu para jamaah rahimani wa rahimakumullah masuk dari 2 jalan ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mendulukan kata as-sam' daripada kata al-absar? Dan antum perlu ingat ya, dalam kaidah usulul Quran, bahwasannya tidaklah Allah Subhanahu wa taala mendulukan satu kata dari kata yang lainnya kecuali dengan faedah yang sangat tinggi. Jadi mendahulukan kata as-sam' wal absar ini bukan kebetulan. Meskipun dalam bahasa Arab wawu ataf itu hanya li jama', laisa li tartib, hanya untuk mengumpulkan bukan untuk mengurutkan. Tetapi tidaklah Allah dulukan satu kata dalam Al-Qur'an meskipun menggunakan wawu ataf, wawu wa, kecuali di sana ada hikmah yang sangat tinggi. Apa itu? Bahwasannya ya rahmukallah, bahwasannya pendengaran itu lebih urgen, lebih penting, lebih utama bagi manusia dalam mengakses ilmu daripada penglihatannya. Secara urgensi, dua-duanya penting, tapi kalau dibandingkan maka pendengaran yang lebih penting. Antum bayangkan begini para jemaah rahimani wa rahimakumullah. Seandainya ya ada orang yang tunanetra hadir di majelis ilmu, di majelis sebuah kajian. Dia tunanetra, tidak bisa melihat. Yang satu lagi ada tunarungu, yang dia tidak bisa mendengar hadis di majelis ilmu, mendengarkan kajian. Pertanyaan kita adalah, dari 2 orang ini yang memiliki kekurangan ini, siapa dari mereka yang pulang mendapatkan ilmu kira-kira? Yang tidak bisa melihatkah, tapi dia bisa mendengar, atau yang bisa mendengar, yang tidak bisa mendengar, tapi dia bisa melihat? Yang mana kira-kira yang dapat ilmu?
Yang bisa mendengar atau yang bisa melihat? Yang bisa mendengar. Karena ketika dia bisa mendengar meskipun tidak melihat, dia bisa memahami. Dan ketika orang bisa melihat tidak paham, tidak dengar, maka dia tidak tahu maksudnya apa. Sehingga disebutkan wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Baru hati disebutkan yang kedua. Dan dua perangkat ini ya, sebelum masalah hati, adalah perangkat kalau disia-siakan maka menjadi penyesalan pada hari kiamat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita kepada sekelompok manusia yang dilemparkan ke dalam neraka. Ketika mereka dilemparkan ke dalam neraka, mereka mengalami penyesalan yang luar biasa. Apa penyesalan mereka? Yaitu dulu mereka tidak menggunakan pendengaran dan tidak menggunakan akal mereka untuk mencerna pengetahuan. Jadi afidah, hati dan akal juga termasuk perangkat untuk mencerna kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Mulk, Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika melemparkan orang-orang penghuni neraka, dikatakan di sana ketika dilemparkan mereka mengatakan apa? Lau kunna nasma'u au na'kilu ma kunna fi ashabis sa'ir, kata mereka. Saat penghuni neraka, saat penjaga neraka mengatakan, bukankah telah datang dai kepada kalian? Bukankah ada ustadz yang mengingatkan kalian akan neraka ini? Apa mereka katakan? Qalu bala, benar. Tapi kami menganggap mereka itu orang yang dalam kesesatan yang nyata. Kemudian mereka menyesal. Ya Allah abadikan dalam Al-Quran, lau kunna nasma'u au na'kilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kata mereka ini penyesalan yang tidak ada gunanya. Seandainya dulu kami mau menggunakan pendengaran kami, nasma'u au na'kilu, kami mau memikirkan, mencerna, menganalisa, menimbangkan kira-kira yang disampaikan ustadz ini benar atau salah, yang dibawakan ini dalilnya sahih atau tidak, dicerna dengan akal. Lau kunna nasma'u au na'kilu ma kunna fi ashabis sa'ir, niscaya kami tidak akan dijebloskan ke dalam neraka sa'ir. Jadi kesalahan di dalam menggunakan akal, pendengaran dan hati bukanlah permasalahan yang sederhana, karena itu adalah perangkat yang utama untuk mengakses keilmuan bagi manusia. Sehingga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sahabat pakar tafsir yang wafat tahun 32 Hijriah di Madinah, yang jenazahnya dimakamkan di kuburan Baqi, pernah mengingatkan kepada kita tentang pentingnya kita tidak menyia-nyiakan perangkat ini untuk mengakses ilmu. Kata beliau, alaikum bi ilmin qabla an yurfa'a, rafa'ahu mautu ruwatihi, wa inna ahadan lam yulad aliman wa innamal ilmu bitta'allum. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kata beliau, pelajarilah oleh kalian ilmu agama ini sebelum diangkatnya ilmu agama ini. Diangkatnya ilmu dengan diwafatkannya orang-orang yang memiliki ilmu, diwafatkannya para ulama, para alim yang punya ilmu agama. Maka kata beliau, belajarlah kalian ilmu agama, karena sungguhnya manusia tidak dilahirkan dalam kondisi berilmu. Wa inna ahadan lam yulad aliman wa innamal ilmu bitta'allum. Dan ilmu hanya didapatkan dengan belajar, dengan mempelajarinya sedikit demi sedikit. Maka dari situ para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita jadi tahu bahwasannya kita ini adalah makhluk yang utama. Allah jadikan kita fisik yang sempurna, kemudian diberikan perangkat untuk mengakses ilmu. Jadi seharusnya manusia itu kecil, dia tidak tahu apa-apa, dengan belajar, dengan terus menuntut ilmu, dia menjadi orang-orang yang bijaksana. Dia menjadi orang-orang yang bermakna, yang memberikan kontribusi untuk dirinya dan untuk lingkungan sekitarnya. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Isa alaihi salatu wassalam, yang mana kehadiran Nabi Isa ini memberikan barakah, memberikan manfaat untuk manusia sekelilingnya pada waktu itu. Apa kata Nabi Isa?
yang Allah abadikan ucapan beliau dalam surat Maryam. Nabi Isa mengatakan, waja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Waja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah jadikan aku, kata Nabi Isa, sebagai manusia yang memberikan keberkahan aynama kuntu, dimanapun aku berada. Nabi Isa itu para jamaah, seandainya kita datang kepada beliau mengeluhkan bahwasanya, wahai Nabi Isa, kami tidak paham dengan kitab Injil ini, jelaskan ayat ini apa maknanya, maka Nabi Isa akan memberikan penjelasannya, tafsirannya dijelaskan oleh Nabi Isa. Seandainya orang datang dengan penyakit sopak yang parah, yang belum ada obatnya zaman itu, maka dengan didoakan Nabi Isa seketika langsung sembuh. Ketika ada seorang yang menangis kehilangan bapak ibunya yang meninggal dunia, Nabi Isa datang berdoa kepada Allah, langsung bangkit dari kuburan. Jadi Nabi Isa menjadi nabi yang berbarokah aynama kuntu, dimanapun beliau berada. Dia dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Sehingga apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Ayat yang mulia ini, ayat yang keempat dari surat At-Tin ini, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, memberikan isyarat yang sangat mendalam kepada kita. Akankah Allah ciptakan kita dengan fisik yang sempurna, dengan perangkat keilmuan yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita hidup tidak memberikan kontribusi apa-apa untuk manusia, tidak melakukan amalan solih untuk kehidupan setelah kematian kita? Akankah hanya untuk ini kita diciptakan? Padahal penciptaan kita luar biasa demikian sempurnanya. Maka ini sebuah renungan pertama buat kita, bahwasanya jadilah manusia yang bermakna, yang memberikan manfaat untuk diri sendiri maupun untuk lingkungannya, untuk manusia yang lainnya. Kalaulah ada manusia yang diisi hari-harinya dengan pengangguran, diisi waktunya dengan perkara-perkara yang sia-sia, maka ini bukanlah manusia yang baik. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud pernah menyebutkan tentang kebenciannya para sahabat kepada orang-orang yang pengangguran, yang waktunya diisi dengan santai-santai dan leha-leha. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, inni la abghudur rajula an arahu farighan laisa fi syai'in fi amalid dunya wala fi amalil akhirah. Aku, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, membenci orang-orang yang pengangguran, yang tidak punya pekerjaan. Laisa fi syai'in min amalid dunya, kehadiran mereka tidak memberikan kontributif apapun untuk dunia mereka, wala fi amalil akhirah, dan mereka pun tidak beramal untuk kehidupan akhirat mereka. Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ketika di waktu duha ada pemuda-pemuda yang pengangguran, yang duduk di masjid, sholat duha, berzikir, banyak melakukan ibadah di waktu duha. Maka Umar datang ke masjid itu dan mengatakan, wahai para pemuda, sekarang ini saatnya berkarya, mencari penghidupan, karena Allah sungguh tidak akan menurunkan kepadamu zahaban wala fiddah. Enggak mungkin langit turun emas batangan, perak batangan kepada kamu. Harus bekerja, berkarya, berkontribusi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kita untuk bekerja? Jadi Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah taala dalam kitabnya Sayyidul Khatir itu membuat sebuah bab bahwasanya muslim yang baik adalah muslim yang bekerja, yang mencari maisha. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Mulk, Allah Subhanahu wa taala ingatkan tentang keutamaan bekerja bagi seorang muslim. Kata Allah Subhanahu wa taala, Walladhi ja'ala al-arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan bumi ini dalulan, lunak, yang bisa kalian berpijak di atasnya. Apa kata Allah? Famshu fi manakibiha. Berjalanlah kalian di atas muka bumi itu. Untuk apa? Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Dan makanlah rizki Allah yang ada di muka bumi itu.
Kata ulama-ulama kita, di antara disebutkan dalam At-Tafsirul Muyassar, bahwasanya ayat yang mulia ini memberikan isyarat kepada seorang muslim agar giat mencari ma'isyah. Kenapa? Karena kita nggak boleh makan apel, makan mangga, makan buah-buahan milik orang kecuali setelah kita bayar dengan uang. Dan orang punya uang harus bekerja terlebih dahulu. Sampai-sampai kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dalam salah satu ucapannya, bahwasanya aku meninggal dalam kondisi sedang mencari nafkah, mencari ma'isyah, itu lebih aku cintai daripada meninggal di jalan di medan peperangan. Artinya menunjukkan keutamaan orang-orang yang mencari nafkah untuk kontribusi kepada dia dan keluarganya. Jadi manusia hendaknya menjadi orang-orang yang bermakna, yang berikan manfaat untuk diri dan lingkungannya. Kemudian pada ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang tidak mengisi hari-harinya dengan kebaikan. Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Manusia yang sudah Allah ciptakan dalam sebaik-baik bentuk itu, dikatakan oleh Allah pada ayat yang kelima, "Tsumma radadnahu." Sungguh kami akan kembalikan ia asfala safilin, ke tempat yang serendah-rendahnya. Setelah Allah ciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna, manusia ini akan diletakkan oleh Allah di tempat yang serendah-rendahnya. Para ulama-ulama tafsir kita berbeda penafsiran dalam dua pendapat mereka tentang ayat yang mulia ini, surat At-Tin di ayat yang kelima. Tafsiran yang pertama, bahwa manusia itu meskipun dia fisiknya sempurna, pada saatnya mereka akan mengalami masa senja. Kulit akan berkerut, tulang akan rapuh, fisik akan lemah, dan kondisi-kondisi lain ketika sudah mendatangi waktu senja. Jadi asfala safilin maksudnya adalah masa tua dari kehidupan manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala mengibaratkannya, kehidupan manusia itu seperti perjalanan rembulan. Seperti perjalanan rembulan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Insyiqaq. Allah Subhanahu wa taala bersumpah tentang masa keemasan bagi manusia, dan masa itu akan beralih menjadi masa tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Insyiqaq, "Wal laili wama wasaq wal qamari idza tasaq latarkabunna tabaqan an tabaq." Di ayat yang ke-18 dan ke-19 ya, pada ayat wal qamari idza tasaq latarkabunna tabaqan an tabaq. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan qamar, dengan bulan, demi qamar, demi bulan, idza tasaq, ketika sedang purnama. Pada tanggal 13, 14, 15 bulan itu purnama. Latarkabunna tabaqan an tabaq, maka kami jadikan kalian tingkatan demi tingkatan. Apa maksudnya? Dan perlu kita ingat ya para jamaah, tidaklah Allah gunakan sebuah objek sebagai sumpah dalam Al-Quran kecuali objek itu ada kaitannya dengan yang disumpahi. Sebelum kita bahas surat Al-Insyiqaq tadi ya, di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Lail. Allah berfirman yang ini nanti menunjukkan bahwa sumpah itu ada kaitannya dengan objek yang disumpahi. Di surat Al-Lail Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta." Coba lihat ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bersumpah yang pertama, "Wal laili idza yaghsha", demi malam apabila menutupi. "Wan nahari idza tajalla", demi siang apabila telah memancarkannya, telah keluar, telah menyinari. Malam dan siang ini berlawanan apa tidak?
Berlawan apa tidak? Malam dengan siang. Berlawanan kan? Yang kedua, wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Dan Allah ciptakan ada laki-laki dan ada wanita. Laki-laki wanita berlawanan apa? Tidak berlawanan pula. Lihat ayat seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna sa'yakum lasyatta." Sesungguhnya amalan kalian itu berbeda-beda. Maksudnya adalah ada yang melakukan amalan yang memasukkan dia ke dalam surga, dan ada orang yang melakukan amalan yang menjerumuskan dia ke dalam neraka. Penggunaan sumpah malam dan siang, laki-laki dan wanita sangat sesuai ketika Allah ingin katakan ada manusia yang menuju ke surga dan ada manusia yang akan menuju ke dalam neraka. Inna sa'yakum lasyatta. Sama dengan sumpah yang Allah gunakan dalam surat Al-Insyiqaq tadi, wal qamari idza tasak latarkabunna tabaqan an tabaq. Sungguh wal qamari idza tasak, demi rembulan ketika telah purnama, latarkabunna tabaqan an tabaq, dan kami ciptakan kalian tingkatan demi tingkatan. Yang menarik para jamaah ya, supaya kita semakin takjub ya dengan ijazul Quran, dengan kemukjizatan Quran, bahwa kata demi kata yang Allah pilih dalam Al-Quran itu bukan kata yang sembarangan, tapi kata yang tepat dalam posisi yang sangat sempurna pula. Ketika Allah ingin katakan manusia itu tingkatannya atau diciptakan tidak langsung ya, tapi bertahap, dari bayi, anak-anak, dewasa, tua, meninggal dunia, itu ada tingkatan-tingkatannya. Latarkabunna tabaqan an tabaq. Kami ciptakan kalian tingkatan demi tingkatan. Untuk mengatakan ini, sumpahnya bukan dengan matahari, tapi wal qamari idza tasak, demi rembulan ketika purnama. Kenapa? Karena rembulan itu beda dengan matahari. Kalau matahari itu keluar ya setiap hari seperti itu, kontinu. Tapi kalau bulan beda. Tanggal 1 dia hilal sabit, terus jalan, nanti 15 itu sempurna, jadi purnama, terus mengecil lagi, hilang akhirnya. Antum bisa paham ya? Jadi seolah-olah kayak perjalanan manusia, dulu kecil, tumbuh, remaja, itu purnamanya gitu. Kemudian terus meredup sampai akhirnya kembali tua. Jadi tidaklah Allah gunakan objek untuk sumpah kecuali sesuai dengan apa yang akan disumpahinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada ayat yang kelima, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Sungguh kami akan kemudian kami akan mengembalikan kalian kepada asfala safilin. Apa tadi tafsiran yang pertama? Asfala safilin akan dijadikan menjadi apa? Menjadi tua. Itu tafsiran yang pertama. Ada tafsiran yang kedua para jemaah rahimani wa rahimakumullah, yaitu manusia itu akan dikembalikan ke dalam neraka. Itu tafsiran yang kedua. Jadi bukan tua. Dan tafsiran ini lebih tepat. Kenapa? Karena tidak semua mengalami masa tua. Tidak semua orang mengalami masa tua. Kemudian yang kedua, adapun masa tua, alasannya ya kenapa lebih tepat, adapun masa tua sebagian orang itu tidak seperti itu ya, artinya nggak sampai dalam kondisi yang sangat lemah, kan bertingkat-tingkat tuanya usia berapa. Intinya kelompok yang kedua ini menyatakan bahwasanya asfala safilin maksudnya manusia akan dikembalikan ke dalam neraka. Jadi manusia setelah diciptakan sempurna, mereka akan dikembalikan ke dalam neraka. Bagaimana kondisi neraka itu? Kenapa dikatakan asfala safilin sebagai sebuah tempat yang serendah-rendahnya? Karena di dalam neraka itu tidak dirasakan sedikit pun kesejukan dan kenikmatan, sehingga dikatakan sebagai asfala safilin. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat An-Naba, la yadukuna fiha barda wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa. Mereka tidak merasakan kesejukan dan tidak mendapatkan minuman illa hamiman wa ghassaqa, kecuali hamim yaitu air yang sangat mendidih, dan ghassaq yaitu nanah yang sangat dingin dan baunya sangat busuk, tidak tertahankan. Dikatakan asfala safilin
karena mereka nanti akan diazab dengan sekeras-kerasnya. Ketika mereka masuk fase atau ketika mereka masuk ke dalam neraka, maka mereka tidak diberikan tambahan, tidak diberikan diskon keringanan, tapi justru diberikan tambahan siksaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Fadzuqu falan nazidakum illa 'adzaba." Karena itu rasakanlah, dan kami sekali-kali tidak memberikan tambahan kepada kalian illa 'adzaba, kecuali tambahan azab. Jadi di neraka, naudzubillah min dzalik, itu semakin lama semakin berat siksaannya. Kata Abdullah bin Amru radhiyallahu taala anhu ketika menafsirkan firman Allah di surat An-Naba ayat yang ke-30, beliau mengatakan, lam yanzil ala ahlin nari ayatan asyaddu min hadhil ayat. Tidak ada satu ayat yang lebih mengerikan daripada ayat-ayat lain dalam Al-Quran bagi penghuni neraka, kecuali ayat fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Rasakanlah, sekali-kali kalian tidak mendapatkan kecuali tambahan azab. Wahum fi mazidin minal adabi abadan, dan mereka selalu dalam siksaan yang selama-lamanya. Dan neraka ini, para jamaah rahmani wa rahimakumullah, adalah makhluk Allah yang sangat besar dan bisa berbicara. Neraka akan Allah Subhanahu wa taala datangkan ketika terjadinya hisab di padang mahsyar. Ketika di mahsyar manusia dibangkitkan dari alam kuburnya, mereka berjalan menuju mahsyar yang rata, tidak ada yang tinggi menjulang dan tidak ada yang dalam menjurang. Semuanya berkumpul di sana dalam waktu yang sangat panjang. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia akan berdiri di mahsyar lamanya adalah separuh dari 50.000 tahun. Itu di mahsyar saja. Sehingga ketika mereka bangun, tahu panjangnya perjalanan di mahsyar, apa mereka katakan? Ya Allah abadikan dalam surat An-Nazi'at. Allah berfirman dalam surat An-Nazi'at, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Ini ucapan orang-orang di mahsyar. Ketika mereka bangun dari alam kubur mereka dalam kondisi tidak dihitan, tidak berpakaian dan tidak beralas kaki, berjalan ke mahsyar, berjalan berbondong-bondong ke tempat mahsyar itu, maka mereka melihat kehidupan yang panjang, lama dan berat, terik, matahari didekatkan. Mereka mengatakan ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Kami ini seolah-olah enggak pernah hidup di dunia, illa ashiyatan aw duhaha, kecuali asyiyah, yaitu waktu antara zuhur dan asar, aw duhaha, atau waktu antara duha dengan zuhur. 70, 80, 100 tahun yang manusia berebut dunia itu seperti waktu yang sangat singkat itu. Kenapa dia menjadi singkat? Karena kehidupannya lama. Lama manusia di mahsyar. Kata Nabi, kehidupan di mahsyar itu separuh, nisfun, separuh min khamsina alfasanah, dari 50.000 tahun. Jadi berapa tahun manusia di mahsyar? 25.000 tahun. Ketika di mahsyar itulah Allah datangkan neraka jahanam. Allah sebutkan dalam surat Al-Fajr tentang kedatangan neraka jahanam yang menggelegak, yang besar itu. Allah katakan apa? Waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Kata Allah Subhanahu wa taala, waji'a yawma idzin bi jahannam, didatangkan neraka jahanam itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menafsirkan ayat yang mulia ini, surat Al-Fajr itu, Rasulullah mengatakan yu'ta bi jahannama
Didatangkan neraka jahanam, dan jahanam memiliki 70.000 tali kekang. Yang satu tali kekangnya ditarik oleh 70.000 malaikat. Besar sekali jahanam. Yang jahanam datang itu menggelegak seperti api, seperti air yang mendidih ya, menggelegak. Dan saking panasnya jahanam itu hampir pecah dia. Jadi antum bayangkan ada ibu-ibu merebus air, lupa nggak dimatikan. Itu seolah pancinya itu memerah, hampir pecah itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Takadu tamayyazu minal ghaib. Hampir jahanam itu pecah karena saking marahnya. Karena saking panasnya jahanam itu. Dan jahanam itu diizinkan oleh Allah untuk bersendawa. Jadi dia kan ada uapnya itu, dia diberikan izin oleh Allah untuk bersendawa, untuk mengurangi rasa perihnya. Kapan itu? Kata Nabi, ketika musim panas yang sangat panas dan musim dingin yang sangat dingin. Saat itulah jahanam itu mengeluarkan uapnya. Dan jahanam ini ketika hari kiamat, saat Allah lemparkan manusia ke dalam neraka, wal iyadu billah, dan dilemparkannya bukan satu-satu, faujun, dilemparkan satu kelompok. Disebutkan dalam hadis Nabi, satu cakupan itu, satu kelompok itu isinya 999 manusia. Yang saat terjadi pencakupan ini yang disebut dengan ba'tsun nar, pengiriman manusia ke dalam neraka dari kalangan anak Adam, maka saat itulah anak-anak kecil menjadi beruban. Kenapa mereka beruban? Karena mereka takut jangan-jangan mereka akan termasuk dalam cakupan yang dilemparkan ke dalam neraka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muzammil? Allah berfirman, "Fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba." Kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin kalian tidak takut kepada Allah? Kalian tidak mau bertakwa kepada Allah. Fa kaifa tattaquna in kafartum? Kalau kalian tetap kufur, tidak mau beriman kepada Allah, bagaimana mungkin kalian dalam kondisi itu? Yauma yaj'alul wildana shiba. Dan nanti akan ada hari yang wildan, anak-anak kecil itu shiban, beruban. Itu dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari. Kenapa mereka beruban? Karena mereka takut terkena kelompok yang dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Jahanam yang seperti itu para jamaah, yang besar itu dilemparkan manusia demi manusia. Apa dia katakan ketika ditanya oleh Allah, halim talati, wahai jahanam, sudah penuhkah perutmu? Sudah kenyangkah engkau wahai jahanam? Hal min mazid, ya Allah, ada gak tambahan lagi? Masih lapar ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya yang mulia, sehingga jahanam mengatakan, cukup ya Allah, demi kemuliaan. Jahanam yang besar itu para jemaah rahimahullah datang pada hari kiamat menggelegak. Sehingga apa kata orang-orang penghuni mahsyar? Mereka mengatakan, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Seandainya aku punya bekal untuk kehidupanku hari ini. Seandainya dulu aku di dunia beramal, melakukan ibadah untuk bertemu dengan jahanam ini, sehingga aku diselamatkan dari jahanam. Maka Allah katakan, fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Tidak ada yang bisa menyiksa hari itu siksaan yang pedih kecuali siksaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehidupan di mahsyar itu kehidupan yang sangat berat, sehingga manusia ini dalam kondisi ketakutan. Seperti itulah Allah Subhanahu wa taala ancamkan, tsumma radadnahu asfala safirin. Kami akan kembalikan manusia di asfala safirin, di dalam neraka jahanam, di dalam tempat yang serendah-rendahnya. Bagaimana cara selamat para jemaah dari neraka yang demikian menakutkan itu? Demi yang neraka yang tidak ada sedetik pun kenikmatan. Dan jangan dikira ya, di neraka itu adalah kehidupan yang santai, yang ada waktu longgarnya. Siksaan neraka itu sangat besar, sampai-sampai Allah sebutkan percikan api neraka, percikannya ya. Kalau kita menggerenda atau main kembang api kan ada percikannya itu. Percikannya neraka jahanam itu, apinya itu sebesar dan setinggi istana. Percikannya kok, bukan pusat apinya.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Mursalat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaha tarmi bisyararin kal qasr ka'annahu jimalatun sufr." Sesungguhnya percikan neraka jahanam itu kal qasr, seperti istana. Maksudnya itu tingginya, saking kuatnya api itu setinggi istana dan besarnya itu sebesar istana. Ka'annahu jimalatun sufr. Percikan itu beruntun. Jadi apa ya? Kayak percikan kan enggak sedikit ya, enggak cuma satu. Itu beruntun jimalatun sufr, seperti onta yang berwarna kuning. Jadi saking banyaknya percikannya itu seperti onta yang berwarna kuning. Nas'alullah salam wal afiyah minal adabil jahannam. Kita mohon kepada Allah keselamatan dari adab jahannam. Kemudian pada ayat yang ke-6, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan cara selamat bagi orang-orang yang sudah Allah ciptakan dalam bentuk yang sangat mulia tadi, supaya mereka tidak dimasukkan ke dalam neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Secara asal manusia itu akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, kecuali orang-orang yang beriman, kemudian dia mengisi hari-harinya dengan amalan salih, maka mereka inilah yang akan mendapatkan pahala yang tidak akan terputus. Perhatikan, lihat ayat yang mulia ini para jemaah. Cara selamat dari neraka jahanam, ya kalau kita boleh memilih ya, dua tafsiran asfala safilin itu, ada yang mengatakan asfala safilin tadi apa tafsirannya? Tua, yang kedua tafsirannya apa? Neraka jahanam. Kalau kita boleh memilih maka kita cenderung tafsiran yang kedua. Ya meskipun ada pendapat yang lain ya di selain pendapat itu. Cara untuk selamat dari neraka, pertama Allah katakan illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman, dia masuk ke dalam agama Islam, itu cara selamat pertama dari neraka. Sehingga apa kata Nabi SAW dalam hadis Muslim tentang keutamaan orang-orang yang memeluk agama Islam? Kata Nabi SAW, "Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyun thumma yamutu walam yu'minu billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Rawahu Muslim. Kata Nabi SAW, demi yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah ada manusia yang mendengar aku diutus, baik itu dia seorang Yahudi maupun seorang Nasrani, thumma yamutu, kemudian dia meninggal dunia, walam yu'minu billadzi ursiltu bihi, dia tidak beriman dengan Islam yang aku bawa, dia tidak mau memeluk agama Islam ini. Apa nasibnya? Illa kana min ashabin nar, kecuali dia pasti menjadi penghuni neraka. Pada zaman Nabi SAW ada seorang Quraisy yang disebut dengan Abdullah bin Jad'an atau bin Jud'an. Abdullah bin Jad'an ini karena orang Mekah ya, orang dekat Baitullah rumahnya, dia punya kebiasaan yang sangat mulia. Apa itu? Dia punya kebiasaan menjamu seluruh jamaah haji. Jadi jamaah haji dari berbagai negeri yang datang ke Baitullah, maka dia akan jamu makannya, istirahatnya, semuanya di tempat tinggal dia. Tapi sayang Abdullah bin Jad'an tidak masuk ke dalam agama Islam. Apa kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika melihat kedermawanan Abdullah bin Jad'an? Kata Aisyah, wahai Rasulullah, apakah sedekah Abdullah bin Jad'an bermanfaat bagi dia di akhirat? Kata Nabi, la wahai Aisyah, tidak wahai Aisyah. Kenapa? Karena dia tidak pernah beriman kepada aku. Sedekah dia hanya bermanfaat untuk dia di dunia. Dia dijauhkan dari bala, dia disanjung manusia, dia dipuji oleh manusia, tapi tidak bisa menyelamatkan dia dari api neraka. Dan manusia nanti, orang-orang kafir, ketika di neraka, mereka ingin menebus dirinya dengan seluruh yang mereka punya, baik itu dengan hartanya, dengan anak dan istrinya, maupun dengan kekuasaannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Ma'arij. Dalam surat Al-Ma'arij Allah Subhanahu wa taala berfirman,
yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawma idzin bibani. Yawaddul mujrimun, orang-orang mujrim, orang-orang kafir, mereka akan membeli diri mereka, menebus diri mereka. Law yaftadi min adabi yawma idzin bibani, ketika mereka tahu adab yang akan mereka dapatkan pada hari itu dengan apa? Bibanihi, dengan anak-anaknya. Jadi maksudnya kalau bisa anak ini menggantikan posisi dia di neraka, maka disuruh menggantikan. Wa sahibatihi wa akhi, kalau istrinya bisa, istrinya suruh menggantikan, dan saudara-saudara suruh menggantikan. Wa fasilatihi allati tuwi, dan semuanya kerabat-kerabatnya. Wa man fil ardi jami'an, kalau dia seorang raja, seorang penguasa, rakyatnya semuanya suruh menggantikan posisi dia di neraka. Untuk apa? Tsumma yunji, agar dia selamat dari adab di neraka. Jadi orang-orang kafir itu ingin menebus diri mereka pada hari kiamat, tapi tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, para jamaah, lihat cara selamat dari neraka harus beriman terlebih dahulu. Harus masuk ke dalam agama Islam dulu. Kemudian yang kedua, yaitu dia mengisi hari-harinya. Setelah dia beriman dengan keimanan yang benar, setelah dia tahu manhaj yang lurus, yang benar ini, maka dia harus mengisi hari-harinya dengan amal salih, dengan amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu amalan yang salih? Dan amalan yang salih ini adalah hakikat tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Jadi kita diciptakan ini untuk berkarya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan melakukan amalan yang salih, amalan yang baik. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Mulk di ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian, siapakah di antara kalian yang baik amalannya, yang baik dalam melakukan amal ibadahnya. Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, seorang tabi'ut tabi'in yang wafat di Makkah tahun 187 Hijriah. Ketika beliau mendefinisikan tentang amal salih, beliau mengatakan dengan ucapan yang sangat indah, "Innal amala idza kana khalisan lam yakun sawaban lam yuqbal hatta yakuna khalisan was-sawaban." Kata Fudail bin Iyad, suatu amalan yang dilakukan dengan benar, dengan lam yakun innal amala idza kana khalisan lam yakun sawaban lam yuqbal. Sebuah amalan ketika dia hanya ikhlas tapi tidak benar, maka Allah tidak akan menerima amalan itu. Wa idza kana sawaban lam yakun khalisan lam yuqbal. Kalau amalan itu hanya benar tapi tidak ikhlas, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta yakuna khalisan was-sawaban. Allah tunggu amalan hamba itu sampai dilakukan, dibangun di atas keikhlasan dan kebenaran. Apa itu standar ikhlas dan benar? Kata Fudail bin Iyad, was-sawabu idza kana wal ikhlasu idza kana lillahi was-sawabu idza kana ala sunnati. Yang dikatakan ikhlas adalah ketika amalan itu dilakukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan dikatakan benar apabila amalan itu, ibadah itu dilakukan sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai sebuah renungan kita para jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya kita ini dituntut beribadah dengan baik, bukan dengan banyak. Ya, kalau bisa baik dan banyak, tapi yang prioritas adalah baik dulu. Ahsanu amala dulu, bukan aktsaru amala. Kualitasnya dulu, bukan kuantitasnya yang didulukan. Semoga satu ayat dalam surat Al-Furqan di ayat yang ke-30 menjadi renungan kita bagi orang-orang yang ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah.
Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita tentang koreksi amalan agar dibangun di atas ikhlas dan benar ini. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-30, "Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami datangkan amalan orang-orang yang berbuat kebaikan dulu ketika di dunia. Ada yang melakukan salat, puasa, zakat, baca Quran, sedekah, semuanya Allah datangkan amalan mereka. Faja'alnahu haba'an mansura, dan kami jadikan amalan itu seperti debu yang berterbangan. Allah tidak mau menerima amalan itu. Apa kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ketika menjelaskan ayat yang mulia ini? Kata beliau, Allah menolak amalan manusia. Kenapa? Karena kehilangan salah satu dari dua sebab diterimanya amal. Yang pertama, bisa jadi amalan itu tidak ikhlas, atau bisa jadi amalan itu tidak sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para salaf kita, para ulama-ulama salaf, mereka tidak bisa nyenyak dalam tidur malam mereka. Kenapa? Karena mereka tahu satu ayat Al-Quran yang menjadikan mereka tidak bisa merasa nyaman dengan ibadahnya. Apa itu? Sebuah firman Allah dalam Al-Quran. Allah mengatakan, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Ayat inilah yang menjadikan mereka tidak bisa tenang dalam beribadah. "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin," kata Allah. Sesungguhnya Allah hanya menerima sebuah ibadah dari orang-orang yang bertakwa. Allah tidak terima orang-orang yang riya, yang ingin sanjungan, yang ingin mendapatkan pujian manusia. Allah hanya butuh, Allah hanya menunggu, Allah hanya menanti amalan ibadah manusia yang dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak membutuhkan ibadah, tapi manusialah yang butuh akan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cara selamat dari neraka para jamaah adalah dengan beriman dan mengisi hari-hari kita dengan amalan yang saleh. Sehingga kalaulah kita tidak disibukkan dengan amalan-amalan akhirat, dengan ibadah kepada Allah, maka sibukkan hari-hari kita dengan amalan yang bermanfaat untuk dunia kita. Bahkan ketika seorang bisa memanage niat, dia bekerja niatnya untuk menunjang ibadah kepada Allah, untuk menafkahi istrinya, maka secara zahir itu adalah amalan dunia, tapi hakikatnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kemudian pada ayat yang ketujuh dari surat At-Tin ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama yukadzibuka ba'du biddin." Maka apakah yang menyebabkanmu mendustakan hari pembalasan? Kenapa kalian tidak percaya adanya hari kiamat yang akan di sana ada hisab, ada surga dan neraka, ada balasan dari amalan-amalan manusia? Kenapa manusia tidak yakin akan datangnya hari itu? Dan orang-orang yang tidak yakin akan datangnya hari kiamat, maka dia akan sulit melakukan amalan kebaikan. Sebaliknya, ketika seorang yakin akan datangnya hari kiamat, maka keyakinan itu menuntut dia untuk beribadah, untuk berbekal menyambut datangnya hari kiamat. Orang-orang yang tidak diberikan rasa keyakinan atau tidak yakin dengan hari kiamat ini, maka hari-harinya akan diisi dengan kemaksiatan dan keburukan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ayat yang ketujuh, "Fama yukadzibuka ba'du biddin." Bagaimana mungkin kalian mendustakan hari kiamat padahal kalian telah diciptakan oleh Allah, dan mengulang penciptaan manusia adalah perkara yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir para jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menutup ayat yang mulia ini dengan menyatakan, "Alaihissallahu biahkamil hakimin." Bukankah Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang seadil-adilnya? Maksudnya begini, jangan sampai muncul persepsi bahwasanya Allah mendolimi hambanya, Allah memasukkan hambanya ke dalam neraka adalah kezaliman. Jangan sampai muncul persepsi ini. Manusia yang dimasukkan ke dalam neraka asfala safilin
adalah manusia yang memang layak dimasukkan ke dalam neraka. Artinya kenapa? Karena mereka tidak beriman kepada Allah. Karena mereka tidak mau beribadah kepada Rabb yang telah menciptakannya dengan sempurna. Kenapa mereka dimasukkan ke dalam neraka? Karena ibadah mereka tidak dibangun di atas keikhlasan. Ibadahnya bukan untuk Allah, untuk manusia, sehingga mereka layak untuk dimasukkan ke dalam neraka. Dan demikian pula orang-orang yang baik, yang senantiasa menjaga dan memperbaiki amalannya, Allah masukkan mereka ke dalam surganya. Pemilihan manusia ke dalam surga atau neraka itu dengan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ahlu sunnati wal jamaah meyakini bahwasannya manusia semuanya telah ditetapkan apakah dia calon penghuni surga ataukah penghuni neraka. Dan dalam penetapan ini kata Allah Subhanahu wa taala, "Alaisallahu biahkamil hakim." Allah hikmah memilih siapa saja yang Allah masukkan ke dalam surga, dan dengan hikmah Allah pula Allah memasukkan manusia ke dalam neraka. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah setelah menguburkan sebuah jenazah, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin yamutu illa qad kataballahu lahu maq'adahu fil jannah wa maq'aduhu fin nar." Tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali telah Allah tetapkan apakah dia nanti akan duduk di surga ataukah duduk di neraka. Mendengar sabda Nabi yang mulia ini, para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, fa fimal amal?" Kalau begitu untuk apa kita beramal wahai Rasulullah? Untuk apa kita salat, kita puasa, kita zakat, kita baca Quran, kalau sudah ditentukan manusia itu akan masuk surga dan akan masuk neraka? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bila mengatakan, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu." Beramallah kalian karena seorang akan dimudahkan di mana dia diciptakan atasnya. Dan ayat yang mulia ini di akhir surat At-Tin, bahwasanya Allah Maha Hikmah menetapkan surga dan neraka bagi manusia, mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak boleh terlalu pede, overconfident setelah berhasil melakukan amalan. Kenapa? Karena belum tentu orang yang melakukan amalan kebaikan itu berujung dengan surga, dan belum tentu orang yang melakukan keburukan berujung dengan neraka. Satu hadis yang perlu kita renungkan dalam kesempatan sore hari ini, hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, hadis yang dicantumkan oleh Imam Nawawi dalam Arba'innya di hadis yang keempat, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang mulia itu. Kata beliau, "Wa innar rajula la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha wa bainal jannati illa dhira' fayasbiku alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nari fayadkhuluha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki yang dia melakukan amalan penghuni surga hatta ma yakunu bainahu wa bainal jannah illa dhira', yang seolah-olah dipandang manusia tidak ada jarak antara orang yang baik ini dengan surga kecuali satu hasta. Maksudnya orang ini mati langsung masuk surga karena saking baiknya orang ini. Apa kata Nabi? Fayasbiku alaihil kitab, tapi kitab takdirnya mendahuluinya. Fayamalu bi amali ahlin nari, dia melakukan amalan penghuni neraka. Fayadkhuluha, dan dia pun akhirnya dimasukkan ke dalam neraka. Dan sebaliknya kata Rasulullah, "Wa inna rajula la ya'malu bi amali ahlin nari hatta ma yakunu bainahu wa bainan nari illa dhira' fayasbiku alaihi alkitabu fayamalu bi amali ahlil jannati fayadkhuluha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki yang dia mengisi hariannya dengan maksiat, dengan keburukan, tapi Allah menetapkan dia menjadi penghuni surga. Fayasbiku alaihi alkitab, dan kitab takdirnya mendahului dia. Kemudian dia menutup usianya dengan amalan penghuni surga, fayadkhuluha, dan dia dimasukkan ke dalam surga. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dan ulama-ulama yang lainnya di antaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala
menjelaskan hadis ini para jamaah supaya kita tidak pesimis ya dalam beramal dan juga tidak terlalu pede dalam beramal. Apa sih maksudnya orang ini melakukan amalan kebaikan tapi ke ujungnya neraka? Demikian pula ada orang yang melakukan maksiat tapi ke ujungnya surga. Itu dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Bukhari, Imam Al-Bukhari, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan yang lainnya. Maksudnya dua para jamaah. Bahwasanya yang pertama, orang ini dia meskipun melakukan kebaikan, di akhir usianya dia melakukan dosa besar yang dosa ini bisa mengalahkan semua kebaikannya. Kita tahu ya, dosa itu levelnya beda-beda. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Ada dosa hanya sekedar keburukan, ada dosa yang bisa menghapus amalan. Orang ini, orang yang disebutkan tadi melakukan amalan penghuni surga tapi endingnya di neraka, dia itu punya kebaikan tapi dia punya dosa di akhir usianya yang dosa itu besar dan bisa menghapuskan amalan kebaikannya yang pernah dia lakukan. Apa contohnya? Misalnya murtad, syirik misalnya gitu. Maka dosa ini bisa menghapuskan semua kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Seandainya kalian melakukan kesyirikan, seandainya engkau melakukan kesyirikan, niscaya kami akan hapuskan amalanmu dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, kenapa manusia ini yang tadi melakukan amalan kebaikan kemudian berujung dengan surga apa neraka tadi? Dengan neraka. Dia ini melakukan kebaikan indan nas, hanya dalam sudut pandang manusia gitu loh. Jadi dia beramal tidak ikhlas. Dia melakukan amalan tidak sesuai dengan contoh Nabi. Baik, tapi parameternya manusia, bukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kembali lagi dalam permasalahan kita, amalan itu harus dibangun di atas keikhlasan dan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah menutup ayatnya bahwasanya peletakan manusia di dalam surga atau neraka semuanya dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini para jemaah rahimani wa rahimakumullah, semoga bisa membakar semangat kita untuk bangkit menjadi manusia yang bermakna. Kita isi hari-hari kita dengan amalan ibadah dan berbagai karya untuk manusia, sehingga kita bisa menjadi manusia yang tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di surga. Baik, sebelum kita akhiri, kalau ada yang ingin didiskusikan, dipersilahkan.